Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait PPS, Program Pengungkapan Sukarela, yang mana batas akhirnya adalah tanggal 30 Juni 2022 ini. Jadi tersisa kurang dari 1 bulan lagi untuk Anda yang mau mengikuti program PPS ini. Ada dua kebijakan, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kalau kebijakan 1, cara untuk pelaporannya menggunakan SPPH, surat pemberitahuan pengungkapan harta, itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengisian SPPH untuk kebijakan 2. Sedikit merefresh tentang kebijakan 2. Kebijakan 2 itu yang boleh mengikuti adalah seluruh wajib pajak orang pribadi ya. Jadi hanya bisa digunakan atau hanya bisa diikuti oleh orang pribadi saja. Eh, apa Walaupun sebelumnya dia tidak ikut tax amnesty yang dulu gitu. Jadi ini semuanya boleh ikut, mau dia pengusaha, mau dia ikut PNS, mau dia ASN, mau dia TNI Polri, semuanya boleh ikut. Kemudian tarifnya sendiri itu berbeda ya dengan yang kebijakan 1 kemarin. Kalau kebijakan 1 relatif lebih rendah, 6, 8, dan 11. Nah, kali ini yang kebijakan 2 itu 12, 14, dan 18. Dan lapisannya juga sama ya. Jadi kalau misalkan direpatriasi dan diinvestasikan itu adalah 12%, sementara kalau hanya dideklarasikan aja atau direpatriasi aja itu 14%, sementara kalau hanya dideklarasi aja untuk aset di luar negeri, jadi dia tidak merepatriasi, dia tidak mengembalikan aset itu ke dalam negeri, maka tarifnya adalah 18% ya gitu. Jadi kemudian berikutnya adalah manfaatnya. Nah, manfaatnya sendiri berbeda dengan tax amnesty waktu itu, yang kalau tax amnesty waktu itu kan seluruh pajak, pokok pajak maupun sanksi itu semuanya dihapus. Nah, untuk yang kebijakan 2, benefitnya adalah Anda tidak akan diperiksa untuk periode dari tahun 2016 sampai 2020 gitu. Jadi Anda tidak akan diperiksa gitu. Kecuali misalkan DJP menemukan fakta atau data ternyata ada pajak yang belum Anda setorkan, yang sudah Anda pungut atau potong tapi tidak Anda setorkan gitu. Misalkan Anda sudah memotong PPh pasal 21 atau misalkan Anda sudah memungut PPN tapi ternyata itu belum Anda setorkan gitu. Nah, itu masih bisa diperiksa gitu. Oke. Sekilas itu mengenai kebijakan 2. Untuk lebih detailnya itu kemarin sudah sempat saya bahas di pembahasan PPS ya di video saya sebelumnya. Jadi silakan ditonton kembali. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi SPPH-nya khususnya untuk yang kebijakan yang kedua. Oke, silakan disimak tutorialnya berikut ini. Oke, jadi di sini sebelumnya ini ya, jadi ada saluran khusus mengenai PPS. Di sini bisa telepon 1500 008, kemudian bisa juga via WhatsApp, kemudian bisa juga via live chat lewat situs pajak.go.id, kemudian bisa juga via Twitter di kring_pajak, serta email ya, informasi @pajak.go.id atau pengaduan @pajak.go.id di sini. Jadi ini beberapa saluran informasi terkait PPS. Oke, nah tadi ya, sekarang kita akan masuk ke tutorial penyampaian SPPH, Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta secara online, khususnya bagi Anda yang ingin ikut kebijakan yang kedua. Nah, sebenarnya untuk alur penggunaannya sendiri itu hampir sama dengan yang kemarin, dengan yang kebijakan 1. Jadi ada sekitar 5 alur di sini. Yang pertama, Anda harus login dulu ke DJP Online, Anda aktifasi fiturnya, kemudian Anda silakan unduh file PDF-nya ya. Jadi sama pembuatan SPPH ini pengisiannya sama menggunakan format PDF dan hanya bisa dibuka di Adobe Reader DC ya. Jadi sama seperti e-form, sama seperti kebijakan 1 kemarin.
Kemudian setelah itu kita mengisinya, kemudian setelah kita mengisi, kita harus membayarkan istilahnya uang tebusannya atau pembiayaan finalnya. Kemudian yang terakhir, setelah kita bayarkan adalah Anda harus mengirim SPPH itu secara online gitu. Jadi di sini prosesnya mulai dari 1 sampai 5 itu semuanya dilakukan secara online ya. Jadi tidak perlu datang ke kantor pajak gitu. Kalaupun misalkan datang ke kantor pajak, mungkin Anda hanya butuh konsultasinya saja gitu. Tapi untuk proses pengisiannya itu semuanya bisa melalui online atau bisa melalui di rumah sendiri. Oke, kita mulai dari yang pertama, login dan aktivasi fitur. Ini sama seperti kebijakan 1 kemarin, sama seperti misalkan Anda mau login ke e-form, Anda harus login dulu di DJP Online gitu atau di pajak ya, pajak.go.id di pojok kanan atas itu ada login. Nah, silakan Anda loginkan NPWP dan juga password-nya ya, password DJP Online. Kemudian silakan ketik captcha-nya, kemudian kita klik login di sini. Kalau misalkan ternyata belum registrasi atau lupa password, silakan klik di sini, dan pastikan pada saat kita lupa password atau belum registrasi, pastikan Anda sudah memiliki EVIN terlebih dahulu ya. Jadi Anda harus minta EVIN terlebih dahulu ke kantor pajak di mana Anda terdaftar. Nah, di situ Anda baru bisa registrasi DJP Online ini. Oke, nah tadi ya, ini sudah Anda tinggal isi NPWP password DJP Online Anda, masukkan captcha, kemudian klik tombol login ya. Jadi di sini pengajuan SPPH hanya bisa melalui djponline.pajak.go.id ya. Di sini apa namanya situsnya. Oke, nah berikutnya akan muncul tampilan seperti ini, informasi, profil, dan sebagainya. Nah, ini sama seperti yang kebijakan 1 kemarin, Anda harus aktivasi fitur terlebih dahulu apabila ternyata fitur PPS ini belum muncul di dashboard Anda atau belum muncul di DJP Online Anda. Caranya dengan kita klik profile di sini, kemudian setelah itu silakan ubah aktivasi fitur di sini, kemudian kalau misalkan ini belum tercentang, maka silakan centang dulu program pengungkapan sukarela, kemudian setelah itu ubah fitur layanan. Nah, setelah kita ubah, biasanya Anda akan logout secara otomatis. Nah, setelah logout otomatis, silakan untuk login lagi ya. Gitu. Jadi di sini, setelah kita pilih ya, setelah kita pilih untuk mengubahnya, kita akan logout otomatis. Setelah itu kita harus login kembali. Gitu. Nah, setelah berhasil login, kita akan masuk ke menu PPS, yang mana itu ada di menu layanan di sini, di nomor 10. Dari menu layanan akan muncul beberapa menu, dan inilah yang akan kita pakai di sini ya, program pengungkapan sukarela. Nah, kita klik di sini, di nomor 11 ini. Kemudian di sini ada 6 menu, atau 6 tombol yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah arsip pencabutan, buat laporan, draft, bantuan, dan unduh viewer. Untuk pertama, berarti Anda harus buat laporan terlebih dahulu, kemudian nanti untuk pembayarannya kita bisa pilih di draft, kemudian arsipnya nanti akan muncul di sini. Kalau misalkan Anda mau mencabut, silakan nanti arsip pencabutannya di sini. Dan ingat ya, ketika kita sudah mencabut SPPH, maka kita tidak bisa lagi ikut PPS. Gitu. Jadi kalau misalkan sekali sudah dicabut, ya sudah selesai. Berarti kesempatan Anda untuk ikut PPS berarti juga sudah selesai. Gitu. Jadi sekali dicabut, selesai. Tapi kalau misalkan ada perubahan, misalkan perubahan 1, kemudian perubahan 2, dan 3, dan seterusnya, itu boleh. Gitu. Jadi misalkan Anda mau merubah angka di harta Anda, atau misalkan Anda mau menambahkan harta yang mungkin mau diikutkan di PPS, itu silakan. Jadi masih ada istilahnya pembetulan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi sekali Anda mencabut berkasnya, maka di lain waktu Anda tidak akan bisa mengikuti PPS ini lagi. Gitu. Oke, nah kemudian kita mau unduh dulu ya, unduh dulu PDF-nya. Nah silakan kita klik buat laporan di sini. Kita klik buat laporan, kemudian silakan kemudian kita pilih yang kebijakan 2 ya. Kalau kemarin kebijakan 1, kita pilih yang kebijakan 2, kemudian media pengiriman tokennya silakan kita pilih ke mana, apakah lewat email ataukah lewat nomor handphone yang
yang tertera ya, yang sudah terregistrasi di DJP Online. Caranya melihatnya gimana? Silakan di menu profile tadi ya. Jadi kita pilih profile, kemudian pilih identitas diri kita. Nah, di situ kita bisa ubah alamat email atau alamat telepon yang sekiranya misalkan itu sudah tidak kita pakai gitu ya. Jadi pastikan alamat email dan nomor telepon kita ini masih aktif dan bisa kita gunakan. Kemudian kita kirim permintaan di sini. Nah, setelah kirim permintaan, maka kita akan download seperti biasa PDF-nya. Kita kalau misalkan sudah seperti ini, SPPH berhasil diunduh atau di-download, silakan klik tutup saja. Nah, kemudian kalau misalkan Anda belum memiliki reader-nya, Adobe Reader, nah silakan Anda unduh viewer-nya. Kita klik unduh viewer, kemudian klik Adobe Reader ya, gitu. Pastikan sekali lagi untuk memilih ketika ada pilihan seperti ini untuk memilih yang Adobe Reader saja, jangan yang Pro, gitu. Karena untuk pengisiannya kita menggunakan yang versi gratis ya, bukan yang versi berbayar, gitu. Kemudian pastikan juga apabila Anda pengguna Windows, Anda sebaiknya gunakan yang versi 32 bit. Sementara kalau Anda pengguna Mac OS atau MacBook atau Apple, silakan Anda gunakan satu aja ya, karena kalau di Mac itu dia tidak ada versi-versinya ya, semuanya versi 64 kalau nggak salah. Jadi tidak ada lagi yang versi 32 bit. Gitu. Tapi kalau misalkan di Windows, sebaiknya Anda gunakan yang 32 bit saja. Jadi Anda pilih menunya di sini sistem operatingnya, kemudian bahasanya bahasa Inggris misalkan, kemudian ini kita pilih yang 32 bit ya, gitu. Kemudian kita pilih download yang atas ya, yang Adobe Reader, bukan yang Adobe Acrobat Pro DC. Setelah itu ya silakan install seperti biasa. Nah, kemudian file PDF yang tadi yang sudah kita unduh tadi, cara membukanya adalah Anda harus klik kanan kemudian open with ya, gitu. Karena kalau misalkan kita biasanya langsung double klik atau misalkan kita langsung buka, itu biasanya akan gagal membukanya karena file PDF ini hanya bisa dibuka di Adobe Reader DC tadi ya, gitu. Jadi tidak bisa dibuka di reader DC reader PDF yang lain, misalkan bawaan browser atau misalkan kayak Foxit, Nitro dan sebagainya itu tidak bisa dibuka di reader itu, gitu. Jadi hanya bisa digunakan di Adobe Reader DC aja. Oke, nah kemudian filenya setelah kita berhasil buka, akan ada 3 bagian formulir yang harus kita isi. Pertama adalah rincian daftar harta bersih, daftar utang, kemudian nanti surat pemberitahuan pengungkapan hartanya. Jadi ini adalah semacam induknya. Rincian harta dan utang itu adalah lampiran-lampirannya. Nah, kalau misalkan kejadian seperti ini ya, yang tadi yang saya bicarakan, kalau misalkan kejadian misalkan dokumen you are trying to load require Adobe Reader, nah itu berarti Anda membukanya salah gitu. Jadi pastikan membukanya dengan cara open with kemudian Adobe Reader. Jadi kita pilih dulu file PDF yang tadi kita download, kemudian silakan klik kanan, kemudian pilih Adobe Reader DC di situ. Nah, setelah berhasil, nah seperti ini tampilannya kurang lebih tampilan awalnya ya, tampilan awalnya. Yang warna kuning ini sudah otomatis terisi, yang warna merah ini wajib diisi, sementara yang warna putih itu opsional, jadi bisa diisi. Jadi maksudnya tidak otomatis. Gitu. Jadi ini bisa kita isi, bisa juga kita kosongkan gitu. Tapi kalau yang merah ini wajib diisi. Oke, nah sekarang kita masuk ke langkah ketiga sekarang. Kalau tadi sudah aktivasi, kemudian unduh, nah sekarang kita masuk ke langkah ketiga, pengisian SPPH-nya. Ini yang penting. Oke, tadi kan di rincian hartanya nomor A adalah rincian huruf A, adalah rincian harta bersih di sini. Nah, berarti kita harus tulis dulu harta yang mau kita sampaikan ini apa. Karena kan kalau di kebijakan 2 adalah harta yang kita peroleh dari tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di SPT 2020. Jadi pastikan kita cek dulu SPT 2020 kita
Kemudian kira-kira harta yang belum kita laporkan ini apa saja? Dan ketentuannya adalah kalau misalkan kita belum lapor SPT tahunan 2020, berarti kita harus lapor terlebih dahulu dengan catatan harta yang bisa kita laporkan adalah harta yang diperoleh di tahun 2020 saja plus SPT terakhir yang pernah kita laporkan. Gitu. Jadi kalau misalkan katakanlah terakhir lapor itu tahun 2017 misalkan, nah posisi harta di tahun 2017 itu apa, kita masukkan di SPT 2020 plus harta yang diperoleh di tahun 2020 saja. Selain itu, misalkan kita ada rumah beli di tahun 2016, ada mobil beli di tahun 2018, 19 yang belum dilaporkan di SPT, maka itu akan menjadi objek PPS. Gitu. Jadi pastikan kita cek dulu SPT harta kita yang sudah kita laporkan di tahun 2020, tahun pajak SPT tahun pajak 2020 itu apa saja. Nah, berarti selain itu harus kita ikutkan di PPS. Oke, nah nama hartanya tinggal kita pilih saja, kemudian ini otomatis akan muncul ya kode hartanya. Hartanya apa saja? Nah, ini ada banyak macam-macamnya, mulai dari uang tunai, tabungan, giro, deposito, kemudian yang terkait alat transportasi, misalkan ada sepeda, motor, mobil. Kalau misalkan terkait investasi, ada saham, obligasi, kemudian sukuk, dan sebagainya ya. Ini macam-macam. Kemudian kalau misalkan terkait harta tidak bergerak, ada tanah di sini, rumah, kemudian ruko untuk usaha, dan sebagainya. Untuk harta bergerak lainnya bisa berupa logam mulia, batu mulia, barang-barang seni, kapal pesiar, dan sebagainya. Kalau untuk harta tidak berwujud, misalkan kita punya royalti, paten, merek dagang, itu kita laporkan juga. Seperti itu. Oke, tahun perolehannya kita isi tahun perolehan yang belum dilaporkan di SPT 2020 ya. Jadi misalkan kita mau mengungkapkan sebuah rumah misalkan. Nah, rumah itu diperolehnya kapan? Tahun 2019 misalkan, ini contohnya. Kita isi 2019. Kemudian lokasinya di mana? Kita adalah lokasi Indonesia ya, di negaranya, lokasinya Indonesia. Kalau lokasinya di luar negeri, berarti silakan pilih lokasi luar negerinya di mana, di negara mana. Alamatnya kita tulis full ya, misalkan seperti yang dicontohkan di kebijakan 1 kemarin. Kalau misalkan tabungan deposito itu berarti nama bank dan alamat banknya. Investasi berarti alamat perusahaannya. Harta tidak bergerak misalkan rumah, tanah itu berarti alamatnya di mana. Harta bergerak lainnya itu berarti ditulis alamat pemiliknya gitu. Jadi di sini misalkan kayak mobil, motor, ya berarti yang kita tulis adalah alamat pemilik kita, alamat kita sendiri ya berarti ya gitu. Contohnya misalkan ini Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 56 Jakarta. Kemudian atas nama kita isi dengan nama kita sendiri kalau memang harta itu sudah jadi atas nama kita. Tapi kalau misalkan masih atas nama orang lain, sementara harta itu benar-benar milik kita, ya sudah nggak masalah. Tetap ditulis nama orang lain itu pun juga nggak masalah. Gitu. Jadi misalkan kayak rumah tapi belum balik nama gitu ya, atau misalkan mobil kita beli bekas tapi belum balik nama. Nah, silakan di situ ditulis atas namanya siapa gitu. NIK harus ditulis, NPWP atau NIK itu harus ditulis ya, atau TIN ya, Tax Identification Number atau NPWP kalau di luar. Jadi harus ditulis NPWP kita atau NIK kita berapa ya gitu. Yang dari identitas tadi, yang dari atas nama ini. Gitu. Oke, misalkan kita pilih NPWP, berarti kita tulis NPWP tanpa titik, tanpa tanda hubung. Berikutnya jenis dokumennya, nah kita tulis jenis dokumennya apa. Misalkan di sini contohnya kalau tabungan berarti ditulis rekening, giro berarti rekening giro, saham ditulis sertifikat saham, kemudian reksadana ditulis dengan laporan reksadana bulanan. Kemudian kalau kendaraan bermotor berarti kita tulis BPKB. Kalau logam mulia itu berarti kita tulis dengan sertifikat kepemilikan. Kalau misalkan kapal pesiar ditulis dengan gross aktonya. Helikopter juga sama.
Tanah dan bangunan berarti kita tulis dengan sertifikat hak milik kita atau akte jual belinya. Apartemen itu dengan strata title-nya. Kemudian paten, royalti, dan sebagainya itu juga kita tulis dengan sertifikatnya. Gitu. Jadi intinya dokumen yang menjadi bukti bahwa ini loh milik kita, ini loh atas nama kita. Gitu. Kemudian nomor dokumennya tadi ya, jadi misalkan katakanlah kalau rekening berarti nomor rekeningnya berapa, deposito berapa misalkan. Kalau akte tanah berarti akte tanahnya berapa nomornya. Gitu. Ini untuk nomor dokumen. Kalau misalkan tidak ada nomornya, ya sudah berarti ini bisa dikosongkan ya. Makanya tadi kalau yang warna putih itu opsional. Bisa diisi, bisa juga tidak. Tapi ya sebaiknya diisi ya kalau memang ada nomornya. Gitu. Ini khusus kalau misalkan catatannya adalah tidak ada nomornya. Kemudian keterangan, ini bisa kita tulis, misalkan banknya di mana gitu ya. Misalkan kalau dia tabungan berarti banknya di mana, saham itu juga nama penerbitnya siapa, piutang juga sama, identitas peminjamnya. Kendaraan bermotor berarti diisi dengan merek dan tahun pembuatan, misalkan BMW tahun 2018 misalkan yang seri F30 misalkan. Kemudian kapal pesiar diisi dengan merek dan jenis pembuatan ya, sama jenis dan tahun pembuatan. Bangunan ditulis dengan apakah dia bentuknya apartemen, ruko, atau misalkan rumah tapak. Royalti ditulis dengan nama lengkapnya, royalti kita namanya apa. Kemudian logam mulia ditulis dengan beratnya. Mata uangnya kita tulis dengan mata uang rupiah ya, mata uang rupiah, atau kalau misalkan pakai falas berarti kita sesuaikan aja. Misalkan pakai USD, pakai euro, atau pakai pound sterling, itu silakan aja disesuaikan di sini. Standarnya kalau Indonesia berarti IDR ya, gitu. Rupiah berarti. Nilai hartanya, nah ini yang harus diungkap. Nilai hartanya berarti nilai posisi kalau dia apa yang sifatnya kas atau setara kas itu adalah nilai nominalnya. Sementara kalau yang bergerak itu adalah bergerak maupun tidak bergerak itu adalah nilai perolehan ya gitu. Jadi bukan nilai pasar sekarang, tapi nilai perolehan, nilai pada saat kita memperolehnya. Gitu. Jadi pada saat misalkan kita beli rumah, kira-kira itu harganya berapa? Mobil juga sama gitu. Jadi nilai perolehan yang dipakai. Oke, kemudian mata uangnya juga sama ya dengan yang tadi. Misalkan kalau rupiah berarti kita pilih rupiah. Nilai utangnya, nah ini juga nilai utang yang diperhitungkan adalah nilai pengurangnya ya, gitu, yang berhubungan dengan harta kita tadi. Misalkan katakanlah kalau rumah berarti nilai KPR-nya berapa, sisa pokok utang kita berapa, gitu. Kalau mobil misalkan kira-kira kredit di auto finance-nya kira-kira berapa, gitu. Jadi nilai yang utang yang diperhitungkan adalah utang yang terkait dengan harta kita tadi, gitu. Kemudian nilai harta bersih otomatis tadi ya sebagai nilai harta dikurangi dengan nilai utang di sini. Oke, kemudian di sini apakah harta kita ini mau diinvestasikan atau tidak ya. Jadi ada 3 pilihan nanti apakah diinvestasikan, berarti ini dengan tarif yang lebih rendah, yang paling rendah, itu 12%. Kemudian kalau dia tidak diinvestasikan, tapi direpatriasi atau dideklarasikan aja, itu berarti 14%. Sementara kalau dia deklarasi aja, sementara dia belum repatriasi, itu berarti pakai tarif yang paling tinggi ya, yang 18% itu. Oke, kemudian kalau sudah terisi, ini contohnya seperti ini, kode harta, nama, dan seterusnya, kita pilih tambah, kalau misalkan ada lagi ya gitu, atau kita hapus kalau misalkan memang ada kesalahan. Nah, berikutnya setelah tadi daftar rincian harta, kita masuk ke daftar utang. Sekarang daftar utang kurang lebih sama ya pengisiannya dengan yang di daftar harta tadi. Kita pilih tambah di sini. Kemudian nomor urut harta terkait. Jadi kayak tadi ya, misalkan katakanlah rumah nomor urut 1. Nah, kemudian di daftar utangnya ini, misalkan KPR-nya tadi ya, nah berarti kita tulis di sini adalah nomor urut 1 gitu. Kalau misalkan rumah itu nomor urut 2, berarti kita pilih 2. Jadi utang yang terkait dengan harta yang kita ungkapkan tadi gitu. Kalau tidak terkait dengan harta yang
kita ungkapkan tadi, berarti utang ini tidak bisa di-recognize, nggak bisa ditaruh di sini, gitu. Kemudian kode utangnya apa? Nah, ini sudah otomatis ya. Jadi misalkan kita pilih 101, itu berarti lembaga bank atau lembaga non-bank. 102 adalah kartu kredit, 103 untuk utang afiliasi, dan 105 itu untuk utang lainnya. Gitu. Kemudian tahun pinjamnya kapan ya? Ya, sesuaikan berarti tahun pinjamnya kita kapan, nilai pokok utang pada akhir tahun. Jadi kalau utang berarti per akhir tahun yang diungkap ya, jadi diisi dengan nilai pokok dari utang ya, jadi tidak termasuk bunga yang diungkapkan wajib pajak per tanggal 31 Desember 2020 gitu. Jadi di sini per akhir tahun 2020 kira-kira berapa nilai pokok utangnya. Kemudian negaranya ditulis misalkan Indonesia, kemudian alamatnya di mana gitu. Alamat tempat pemberi utangnya tadi gitu. Nama pemberi utangnya berarti ya kita tulis ya, misalkan Bank Merdeka misalkan. Kita tulis di sini. Nah, kemudian NPWP dan juga nomor KTP atau pemberi pinjaman ya. Jadi kalau misalkan, Pak saya nggak tahu NPWP tempat pinjam saya berapa. Nah, silakan coba ditanya dulu ke banknya, atau misalkan bisa juga tanya ke AR Anda ya, atau ke petugas pajak, NPWP Bank Mandiri atau Bank Merdeka ini berapa NPWP-nya. Kalau misalkan orang pribadi ya silakan Anda tanya NIK-nya berapa ya ke krediturnya tadi. Gitu. Dokumen pendukung kira-kira di sini kita bisa tulis, misalkan kalau kayak KPR berarti ada notanya, notarisnya. Kalau misalkan kayak kontrak, perjanjian gitu ya, utang piutang, nah silakan Anda tulis di situ, dokumennya apa pendukungnya. Bentuk agunan yang diberikan, misalkan kayak tadi, misalkan katakanlah KPR rumah, nah berarti kan KPR-nya rumah itu sendiri ya, agunannya adalah rumah itu tadi. Misalkan kalau mobil ya berarti mobil. BPKB-nya misalkan kalau mobil. Kemudian tenor pinjamnya kapan? Jadi berapa lama durasi Anda meminjam itu ya, gitu. Jadi misalkan KPR katakanlah 10 tahun, 15 tahun misalkan. Katakanlah kalau kendaraan berarti berapa? Misalkan 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Kita tulis aja di sini angkanya aja. Dalam bentuk satuan tahun ya di sini. Keterangan ini harus diisi apabila diperlukan, tapi kalau enggak ya ini harus diisi ya. Jadi harus ada karakter yang harus diisi. Jadi kalau misalkan kosong ya berarti kita pakai tanda strip aja, otomatis akan dianggap diisi di sini. Kemudian di sini ini adalah daftar utang kita ya. Cara pengisiannya seperti ini. Kita mau tambah, kalau misalkan ada lagi, kalau misalkan kita hapus juga bisa. Oke, nah kalau sudah akan masuk ke induknya ya, di sini akan masuk ke induk surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH induknya. Nah, untuk induk sendiri biasanya sudah terisi otomatis ya. Jadi kalau yang warna-warna kuning ini itu sudah otomatis terisi. Jadi tinggal kita lengkapi saja yang warna putihnya, misalkan ini nomor KTP, kemudian alamat tinggalnya di mana, passwordnya, nomor telepon, itu harus kita isi semuanya. Di sini 789 ini. Kemudian ini ada 10, 11, 12, 13, ini harus diisi semua ya, dan 14-nya. Oke, untuk yang tadi ya, alamat tempat tinggal yang nomor 7 tadi, kita isi di sini, Indonesia, alamatnya di mana, nomor passwordnya kalau ada, kemudian nomor telepon, itu diisi kita, bisa nomor handphone, bisa nomor telepon rumah ya, silakan. Kemudian pernyataan pengalihan harta ke Indonesia. Ini kalau misalkan tadi ya, kita mau investasi di Indonesia. Nah, kita centang di sini. Kalau nggak ke investasi, berarti ini nggak perlu dicentang. Nomor 10. Kemudian, yang nomor 10 ini adalah repatriasi dulu ya. Jadi harta di luar negeri kita alihkan ke Indonesia. Ini kalau kita repatriasi, nomor 10. Yang nomor 11 adalah kalau kita mau menginvestasikan juga. Jadi selain direpatriasi, selain dideklarasi, Anda juga akan menginvestasikan ke dalam bentuk misalkan SBN, hilirisasi migas, kemudian renewable energy, dan sebagainya.
Oke. Kemudian di sini pernyataan mencabut permohonan yang sedang diajukan. Jadi satu lagi, kalau misalkan Anda ikut kebijakan nomor 2, Anda harus mencabut permohonan, misalkan kayak mencabut permohonan restitusi, upaya hukum, kayak banding, gugatan, itu Anda harus cabut semuanya. Karena kalau nggak ada cabut, maka dianggap SPPH ini batal. Gitu. Jadi nanti akan dibatalkan oleh DJP. Kalau misalkan Anda tidak mencabut restitusi Anda, kemudian serta upaya hukum Anda. Lampirannya di sini silakan dicentang saja. Misalkan ini ya rinciannya, daftar harta, bukti pembayaran finalnya nanti, kemudian rincian pencabutan apa namanya tadi ya, pencabutan restitusi sama pencabutan upaya hukum tadi ya, ada gugatan, banding serta peninjauan kembali. Kemudian di sini tinggal kasih tanggal saja, kemudian tanda tangannya apakah wajib diisi. Nah, untuk tanda tangan tidak perlu kita isi ya, karena ini sudah otomatis nanti. Oke, kalau sudah tinggal kita kirim saja di sini, tinggal kita klik kirim. Oke. Kemudian kode verifikasinya tadi ya, yang dikirim via email tadi, yang dikirim ke email kita kopikan ke sini kode verifikasinya. Kemudian kita pilih allow, misalkan kalau ada security warning seperti ini, kemudian kalau berhasil akan ada muncul nomor 18 ini notifikasinya, submit formulir SPPH berhasil, silakan lanjutkan proses melalui web aplikasinya. Jadi kita balik lagi ke web DJP online tadi. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, oke, ini kalau untuk surat pencabutannya ya, surat pencabutan untuk yang tadi ya, yang upaya hukum, restitusi dan sebagainya tadi. Gitu. Jadi ini harus diisi. Kita tambah apa saja, misalkan yang harus kita cabut tadi ya, misalkan kita sedang ajukan gugatan, banding gitu ya, atau restitusi. Nah, silakan Anda pilih di sini. Kita pilih tambah, kemudian misalkan ini drop down list-nya ini ada pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan penghapusan sanksi, keberatan, pembatalan SKP, kemudian pembetulan dan sebagainya. Kemudian jenis pajaknya kita bisa tulis yang sedang kita upaya hukum ini apa? Apakah pasal 21, 22 dan seterusnya ya gitu. Kalau misalkan kita sedang tidak mengupayakan upaya hukum atau sedang tidak ada restitusi, ya sudah, ini berarti kita kosongkan aja, seperti itu. Kemudian sama, kirim kode verifikasinya tadi, kita klik di sini, kita pastekan ke sini, kemudian kita klik kirim. Kemudian sama seperti tadi ya, ada security warning-nya juga, silakan allow saja, kemudian kita pilih OK di sini. Nah, tadi sudah buat laporannya sekarang sudah. Nah, sekarang yang langkah keempat sekarang. Langkah keempat adalah unggah lampirannya. Nah, lampiran apa yang harus diunggah? Di sini kita pilih draft dulu ya. Kita pilih draft di sini. Kemudian setelah itu kita pilih yang ini, yang ada icon nomor 2 ini, icon upload istilahnya di sini, unggah lampirannya. Ini di sini ada tanggal laporan, di sini ada PPh yang harus kita bayarkan nanti ya. Jadi kalau misalkan kita mau ikut PPS, nah kita harus bayarnya segini kurang lebih gitu ya. Tergantung dari persentase yang akan kita ikutkan tadi gitu. Kita mau pilih tarif yang mana. Kemudian kita lihat ini nomor 2 di sini, lihat detailnya. Kemudian unggah permohonan ini ya, permohonan pencabutan tadi kita unggah yang tadi, yang file yang sudah kita isi tadi. Kita pilih ya di sini. Kemudian ada notifikasi Anda memilih untuk mengunggah surat pencabutan permohonan banding gitu ya. Silakan pilih OK. Kemudian jika memilih ya akan muncul unggah filenya tadi ya. File yang kita cabut tadi kita pilih di sini. Pilih file kemudian silakan unggah tadi. Jadi di sini untuk file pencabutan itu tidak otomatis masuk ke sistemnya DJP online, tapi
kita harus unggah secara manual. Gitu. Jadi kita pilih file dulu, kita klik unggah, setelah itu akan masuk ke tahap pembayaran PPh final. Gitu. Untuk pembayarannya, ini langkah kelima atau langkah terakhir ya, sebelum kita submit. Nah, kita pilih yang ini, yang nomor 1 ini, ada icon kertas seperti ini, klik pembayaran di sini. Kemudian kita akan buat kode billingnya ya. Kita akan buat kode billing, ini tinggal, kita biasanya ya silakan ya, ada seperti kebijakan 1 kemarin, ada 3 pilihan. Status SPP Anda adalah kurang bayar. Sudahkah Anda melakukan pembayaran? Kita pilih belum, karena kita mau akan buat kode billingnya. Kita pilih proses di sini. Setelah itu akan muncul pembuatan kode billing. Seperti ini ya kode billingnya. Jangan lupa, untuk kode mapnya sendiri, untuk kebijakan 2 itu adalah, kode mapnya adalah 4.118 PPh final. Sementara kode jenis storanya adalah 428. Beda dengan yang kebijakan 1 ya. Kebijakan 1 itu kode jenis storannya adalah 427, sementara kalau jenis storannya, yang kebijakan 2 itu adalah 428. Jadi bedanya di digit terakhir aja. Kebijakan 1 itu 7, kebijakan 2 itu 8. Kemudian jumlahnya berapa? Kemudian setelah itu, setelah kita berhasil bayar ya, tadi bayarnya di mana? Ya bayarnya bisa di mana aja ya, di bank, di kantor pos, di mobile banking kita, di internet banking kita, nggak masalah. Yang penting sudah ada nomor NTPN-nya ya. Jadi ketika kita sudah bayar, kita punya NTPN, nah kita input sekarang di nomor 2 ini. Saya sudah melakukan pembayaran, kode billing yang dibuat di aplikasi PPS. Tadi kan kita buatnya di PPS ya, berarti kita pilih yang nomor 2 di sini. Yang urutan nomor 2. Kita pilih proses. Kemudian setelah itu, atau misalkan kita pilih yang nomor 3 ya, kalau misalkan kode billing itu tidak kita buat lewat PPS gitu, lewat mandiri sendiri bisa ya, maksudnya pakai kode billing biasa bisa. Yang penting tadi ya, kodenya jangan sampai salah. Kodenya adalah 4.118 PPh final, kode jenis storanya adalah 428 untuk yang kebijakan 2. Oke, kita pilih klik di sini proses. Kemudian tadi ya, kemudian kita masukkan NTPN-nya. Jadi kita klik tambah di sini. Klik NTPN-nya, tinggal kita pastikan aja validasinya sudah benar gitu. Kemudian harusnya kalau misalkan benar, kita akan dapat notifikasi sukses seperti ini. Dan tinggal langkah terakhir adalah pengiriman SPPH. Jadi tadi sudah kita isi, sudah kita bayarkan. Nah, sekarang kita kirimkan SPPH-nya. Caranya adalah masih di draft, kemudian sekarang kita pilih icon yang kayak kertas terbang ini ya, kertas terbang ini kita pilih. Kemudian setelah itu otomatis konfirmasi pengiriman data SPPH, seperti ini notifikasinya. Kemudian kita ambil kode verifikasi, kita klik di sini. Kita klik di sini, kemudian otomatis nanti akan muncul di email kita ya, di email yang sudah kita pakai tadi. Nah, silakan pastekan ke masukkan kode verifikasi di bawahnya. Gitu. Jadi klik di sini dulu, kemudian pastekan ke sini, kemudian kita kirim SPPH. Jadi sama seperti kalau kita lapor lewat e-filing ya, kan harus ada kode verifikasinya dulu, baru kita kirim di sini. Nah, kemudian setelah itu akan muncul, kalau berhasil ya, semuanya berhasil, akan muncul sukses di sini, oke. Setelah itu ya, selamat Anda telah mengikuti program pengungkapan sukarela. Gitu. Nah, di sini Anda bisa cek arsipnya, arsip PPh-nya, Anda ikut yang kebijakan 1 atau kebijakan 2. Untuk yang orang pribadi yang pernah ikut tax amnesty sebelumnya, Anda bisa ikut kebijakan 1 dan juga kebijakan 2 ya. Jadi mau ikut dua-duanya bisa gitu. Tapi kalau badan hanya bisa yang kebijakan 1 aja. Kalau itu pun juga kalau Anda pernah ikut TA gitu. Oke, ini bentuknya kurang lebih surat keterangan pengungkapan harta bersihnya ya. Jadi ini sebagai arsip aja buat Anda. Dan untuk harta yang sudah kita ungkapkan itu nanti kita akan laporkan di SPT 2022 nanti ya. Jadi untuk pelaporan nanti di tahun depannya, di tahun 2023 nanti,
harta-harta yang sudah kita ungkapkan di SPPH ini itu harus kita masukkan lagi ke SPT kita gitu. Dengan tahun perolehan 2022 gitu. Jadi sesuaikan dengan tahun PPS-nya di sini. Ini adalah rincian hartanya seperti ini. Oke, barangkali itu yang sudah. Oke, ini sudah terakhir. Oke. Oke, itu tadi ya tutorial bagaimana cara kita mengisi SPPH khususnya untuk kebijakan kedua. Kalau di video saya sebelumnya itu di kebijakan 1, nah sekarang kebijakan kedua. Yang ini secara peserta itu jauh lebih banyak karena ini bisa diikuti oleh siapa aja. Yang penting status Anda adalah orang pribadi ya gitu yang memiliki NPWP. Kemudian silakan login ke DJP Online, pastikan yang bisa kita ikutkan PPS adalah harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai 2020 yang belum kita laporkan di SPT 2020. Jadi pastikan dulu, kita cek dulu harta kita di SPT 2020, kemudian kita sandingkan dengan harta yang nyata-nyata kita miliki itu apa saja. Nah, baru setelah itu silakan Anda kalkulasikan apakah Anda mau ikut PPS ataukah pembetulan SPT saja. Itu saya serahkan ke masing-masing Anda sendiri. Dari saya, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau sekiranya video ini mungkin telat ya, karena baru saya buat di bulan terakhir ini, tapi ya semoga informasi ini berguna bagi Anda dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.